Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengar sabda Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa yang makasih, kami hendak bersama mendengar sabda-Mu. Urapilah kami agar kami dimampukan untuk memahami, meyakini, dan akhirnya kami mampu menghasilkan buah melalui kebenaran sabda-Mu yang hidup dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudaraku, sabda Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23. Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23 yang demikian sabdanya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Tema pada saat ini adalah firman Allah berbuah dalam hidup kita. Firman Allah berbuah dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini merupakan penjelasan dari perumpamaan yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu tentang bagaimana orang melaksanakan firman Allah dan akhirnya menghasilkan buah dalam hidupnya. Dalam perumpamaan ini ada 4 karakter orang yang menerima sabda Tuhan atau firman Allah. Yang pertama adalah benih yang ditabur semua di pinggir jalan. Ini diartikan bahwa ketika kita mendengar, membaca, menerima firman Allah, tetapi kita tidak pernah mengertinya, memahaminya, apa itu firman Allah. Yang kedua, ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Seumpama saya dan Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, lalu saya dan Bapak Ibu mengerti firman itu, tetapi tidak percaya, tidak meyakini akan kebenaran firman itu. Dan yang ketiga adalah yang ditaburkan di semak duri. Seumpama saya dan Bapak Ibu mendengar sabda Tuhan, mengerti dan percaya, tetapi tidak kuat. Dan yang terakhir adalah benih yang ditanam, ditabur di tanah yang baik, yaitu mengerti, percaya, dan berakar kuat dan akhirnya menghasilkan buah. Seperti apa ini contohnya Bapak Ibu? Kita bisa memakai contoh di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 39b. Ada sabda Tuhan yang mengatakan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu.
Bagaimana saudara ketika kita mendengar sabda ini? Contoh yang pertama yang ditaburkan di pinggir jalan adalah mendengar tetapi tidak memahami. Bisa jadi saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semua mendengar firman ini. Kalau ditampar pipi kanan, kasihkan pipi kiri. Tetapi tidak pernah memahami maksud Tuhan. Selesai. Firman ini berhenti, tidak akan pernah menghasilkan buah apapun karena memang tidak pernah kita lakukan. Yang kedua adalah ditabur di tanah yang berbatu. Ketika kita mendengar firman, kalau ditampar pipi kananmu, kasihkan pipi kirimu. Memahami. Paham betul. Oh, kalau ditampar pipi kanan ya kasihkan pipi kiri. Tetapi saya dan Bapak Ibu saudara-saudara tidak percaya bahwa kalau kita melakukan firman ini akan menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Ngerti, memahami, tapi enggak percaya. Akhirnya ya tidak pernah kita lakukan, tidak pernah menghasilkan apapun. Dan yang ketiga, lumayan mengerti, oh kalau ditampar pipi kanan kasihkan pipi kiri, mengerti. Lalu yang kedua, ya meyakini, oh itu firman yang harus dijalankan. Nah ketika mencoba menjalankan, ternyata ketika ditampar pipi kanan, kok sakit ya, sakit beneran ini. Nah nanti kalau saya kasihkan pipi kiri, semakin sakit. Akhirnya berhenti di situ. Artinya mengerti, memahami, meyakini, tetapi tidak berakar, tidak kuat. Sehingga ketika ada hal yang lebih berat, itu hilang. Sedangkan perumpamaan yang terakhir, benih yang ditaburkan di tanah yang baik, mengerti, percaya, dan kuat keyakinannya. Sehingga ketika betul ditampar dan keras sakit, ya enggak masalah ketika harus diberikan pipi kiri. Kenapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah perubahan dalam kehidupan. Kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita akan merubah kejahatan itu dipulihkan menjadi kebaikan. Itu salah satu contoh Bapak Ibu dan saudaraku. Bagaimana firman itu bisa berbuah. Tetapi dari satu contoh saja, saya dan Bapak Ibu serta saudara kalau diumpamakan dengan firman Tuhan tadi, kalau ditampar pipi kanan, kasihkan pipi kirimu, Bapak Ibu itu seumpama benih yang ditabur di mana? Di tepi jalan, orang ngerti maksudnya Tuhan, kenapa harus ada sabda seperti itu? Atau di tanah berbatu, mengerti tapi tidak percaya, atau di semak berduri, mengerti percaya tapi tidak kuat, atau mengerti, percaya, kuat dan dilakukan sehingga terjadi perubahan. Tema pada saat ini, firman Allah berbuah dalam hidup kita. Banyak firman yang kita dengar, baik itu secara mandiri kita baca, baik itu dalam peribadatan, kita selalu mendengar firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah firman itu betul-betul berbuah? Jangan-jangan hanya sekedar diterima tidak dipahami, jangan-jangan diterima dipahami tetapi tidak diyakini, jangan-jangan cuman diterima dipahami, diyakini tapi tidak kuat. Dan saat ini kita semua diajak, ditantang ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, benarkah firman itu bisa berbuah dalam hidup kita? Selamat menghasilkan buah-buah dari firman Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.